Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya sehat selalu. Saya Ibu Suryati. Hari ini kita akan belajar materi kelas 8 semester 1 tentang konsep gerak. Tujuan pembelajaran konsep gerak: 1. Dapat menganalisa berbagai macam gerak benda. 2. Dapat menganalisa gerak lurus beraturan. 3. Dapat menganalisa gerak lurus berubah beraturan. 4. Dapat menganalisa perbedaan kecepatan dan percepatan. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun, pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu? Bagaimana hubungan antara kecepatan dengan waktu? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan berikut ini. Benda atau objek yang bergerak pada lintasan lurus disebut gerak lurus. Berhubungan dengan konsep gerak lurus, perhatikan gambar berikut ini. Coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah. Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita belajar tentang jarak dan perpindahan. Apa itu jarak dan perpindahan? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Jika diukur, jarak dari rumah ke sekolah adalah A ke B 4 meter ditambah B ke C 3 meter, maka jaraknya adalah 7 meter. Terus bagaimana dengan perpindahannya? Untuk mengukur perpindahan, kita langsung mengukur dari A ke C menggunakan rumus Pythagoras, yaitu perpindahan sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Maka didapatkan jaraknya adalah 7 meter dan perpindahannya adalah 5 meter. Selanjutnya mari kita membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Apa sih itu kelajuan dan kecepatan? Istilah kelajuan dan kecepatan dikenal dalam perubahan gerak. Kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kelajuan merupakan besaran skalar. Besaran skalar hanya memiliki besar tanpa memperhitungkan arah gerak benda. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan termasuk besaran vektor. Besaran vektor memperhitungkan arah gerak suatu benda. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol, serta satuan yang sama, di mana rumusnya menjadi V sama dengan delta X dibagi T dengan satuannya M per S. Alisa mengendarai sepeda menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik.
Kecepatan Alisa bersepeda adalah A. 12,5 m/s, B. 7,5 m/s, C. 5 m/s, D. 2 m/s. Cara menghitungnya adalah diketahui X sama dengan 100 meter, T sama dengan 20 detik, maka V sama dengan X dibagi T sama dengan 100 dibagi 20 sama dengan 5 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya kerjakan tugas berikut ini. Saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang kamu tumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah tiap waktu. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas akan dipercepat, sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan A sama dengan delta V dibagi delta T, di mana delta V sama dengan Vt dikurang V0. Maka A sama dengan Vt dikurang V0 dibagi delta T. Diketahui A itu adalah percepatan, delta V adalah perubahan kecepatan, Vt adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, delta T adalah perubahan waktu. Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal, tetapi juga pada benda yang bergerak secara vertikal. Semua benda yang ada di permukaan bumi mengalami gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi yang dimaksud adalah gaya tarik benda oleh bumi sehingga benda mengalami percepatan konstan, yaitu sebesar 9,8 m/s². Untuk memudahkan perhitungan, percepatan gravitasi bumi dibulatkan menjadi 10 m/s². Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon. Berapakah percepatan mobil tersebut? Jawab. Diketahui V0 sama dengan 72 km per jam. Kita ubah dulu menjadi meter per sekon, maka 72 dikali 1000 dibagi 3600, di mana mendapatkan nilai 1000 dan 3600 adalah 1 km itu sama dengan 1000 meter, 1 jam itu sama dengan 3600 sekon. Maka kita lanjutkan jawabannya. 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per sekon. Sudah diketahui V0 nya adalah 20 meter per sekon. Selanjutnya Vt nya adalah 0 km per jam sama dengan 0 meter per sekon. Delta T nya sama dengan 5 sekon. Yang ditanyakan A adalah dengan menggunakan rumus A sama dengan Vt dikurang V0 dibagi delta T sama dengan 0 dikurang 20 dibagi 5 sama dengan min 20 dibagi 5 sama dengan min 4 m/s². Nilai min menunjukkan kalau gerak itu diperlambat. Kalau nilai plus menunjukkan kalau gerak itu dipercepat. Selanjutnya ada tugas untuk kalian, kerjakan tugas berikut ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.